Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Gadir Pamungkas. Kemudian ada Nimas Ayu, ada Winardi, ada Zulfiana. Akan membacakan presentasi tentang manajemen kurikulum. Langsung saja. Manajemen kurikulum. Secara etimologis istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurer yang artinya pelari dan kuer yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang artinya berlari atau turun. Kurikulum artinya suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Lanjut. Manajemen kurikulum adalah kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan, mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik. Maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan kokoh dan kuat. Salah satu landasan memperkuat bangunan kurikulum adalah landasan manajerial, sehingga manajemen kurikulum perlu dikembangkan dalam menyusun kurikulum baru dan mengembangkan kurikulum yang sudah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan dibaca oleh Nimas Ayu. Selanjutnya yang B, ruang lingkup manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum sendiri merupakan hal pokok di dalam satuan pendidikan sekolah dengan prinsip proses pembelajaran dengan baik, dengan pola ukur pencapaian tujuan, berupa standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai siswa dan mendorong guru untuk terus-menerus melaksanakan menyempurnakan pembelajarannya. Nah, ruang lingkup manajemen kurikulum di sini ada 4. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yaitu suatu proses ketika anak dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kurikulum sebagai proses perencanaan diharapkan mampu untuk memberikan kesempatan belajar terhadap anak didik agar dapat mengoptimalkan segala aspek perkembangan atau potensi anak. Yang kedua ada pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum yaitu pola atau desain bahan-bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan belajarnya. Dan yang ketiga ada pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di sini yaitu bagian tahapan yang memberikan kepastian bahwa proses pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Di sini evaluasi sendiri yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan semula. Nah, tujuan dari evaluasi ini sendiri yaitu membantu pendidik dalam memahami, menilai, dan memperbaiki metode pendidikan sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas, yang berarti hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan pada posisi yang seharusnya. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisien. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kelima, mengarahkan misi, visi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi dan misi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Ya, yang D, fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengolahan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan, equality, dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan.
Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gatra. Mas Gatra? Mas Gatra, mic-nya dikasih hidup dulu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.